Oke, pertama klik file, lalu new model, lalu satuannya kilonewton mc terus 3D frame. Terus number of stories-nya itu jumlah lantainya yang akan dibuat itu sejumlah 6. Terus X-nya 5, Y-nya itu 3, story height-nya itu ketinggian ini ya, lantainya itu 3,7, X-nya 6, Y-nya itu 5. Lalu kalau udah kita use custom grid, lalu edit grid. Nah, lalu klik spacing, karena tadi kan udah di ini ya, atur, itu 4,5, lalu ordinate-nya kita sesuaiin apakah sudah benar, sampai ke 23. Oke, udah benar ya. Nah, lanjut. Kalau udah benar, kita cek lagi tadi spacing-nya. Oke, udah benar dua-duanya, terus kita klik OK. Lanjut, setelah semuanya udah, klik OK. Nah, nanti ini udah muncul. Nah, ini ada gambar 3D-nya ya. Ini ada jumlah lantainya ada 6. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Terus kita ganti tumpuannya. Select all, yang bagian bawahnya, bagian tumbuhan, terus join as restraints. Nah, nanti di situ ada berbagai tumpuan, kita pilih yang jepit, terus apply. Setelah apply, lalu OK. Nah, ini udah kepasang ya. Nah, pas sudah kepasang ini, kita bisa cek dulu apakah semuanya udah, ternyata udah. Lalu, define materials, add new materials, terus region, ininya pakai concrete, terus user aja, yang standarnya, lalu klik OK. Nah, terus di sini ada ini ya keterangan-keterangannya. Lalu kita ganti satuan dulu. Jadi kilogram F ya, kgf mc. Terus ininya diganti weight-nya jadi 2400. Lalu kita jadi satuan Newton mmc. Kita ganti E-nya. E-nya itu modulus elastis ya, itu 4700. Jangan lupa dikali SQR kali 30 FG-nya. Nah, terus ganti yang FG 30 karena sesuai soal. Terus jangan lupa material name-nya ganti betul 30 MPa, warnanya aku ganti merah. Lalu klik. Setelah itu udah ada, kita add new material, karena material type-nya kita jadi rebar. Standarnya itu kita tetap user, terus OK. Nah, ini udah muncul keterangannya. Kita ganti dulu ya nama display name-nya jadi BC TD40. Nah, lalu kita satuannya sama tadi KGFMC, terus weight-nya kita ganti jadi 7.850 karena sesuai dengan perhitungan. Nah, lalu kita ubah ke Newton mmc, modulus elastisnya 200.000. Lalu FI-nya sesuai juga sesuai soal 400 FU 570, FI 400 sama 570. Oke, kalau udah kita add copy of material. Lalu material name-nya kita ganti ya. Tadi kan udah yang BJ40, sekarang BJTP 24. Terus ganti FI 240, FU-nya 390, 240 diganti 390. Oke, terus klik OK, karena ada semua. Nah, ini udah ya materialnya, terus kita define section properties, terus kita area section, add new, terus section name-nya kita ganti ya, jadi P10, terus kita petik, ininya 0, membrannya 0,1 sama 0,1, ini kita ganti dulu warnanya biar ada perbedaan. Terus material name-nya itu kita tadi beton 30 MPa, terus set modifiers, terus oh ya, ininya type-nya shell tin ya. Terus set modifier, terus kalau yang ini nih kita ganti jadi 0,25 gitu. Terus kita
tinggal copy aja. Kita copy sampai ke M12 modifier. Nah, yang itu tetap 1. Oke, lalu modify. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Lalu udah semua ya. Terus klik OK. Terus add copy of section. Kita ganti. Yang tadi kan P10, sekarang P12. Itu membrannya 0,11. Sama bindingnya, 0,12. Bindingnya juga. Terus display color kita ganti yang lebih mudah. Material name-nya 30 MPa. Oke. Terus modifier ada oke juga. Terus kita klik OK. Ini udah diatur, lalu kita kembali lagi define section properties, area section. From section dulu deh, add new property, terus ini ganti jadi concrete, terus section name-nya ganti ya. Section name-nya kita cari kolom dulu, kolom 400 kali 500, karena sesuai dengan tugas yang kemarin tuh 400 kali 500, berarti kita ganti 0,5 sama 0,4. Nah, lalu kita materialnya kita ganti beton, terus set modifier-nya karena ini kolom ya, terus moment of inersianya ganti 0,7 yang 3 aksisnya, yang 2 aksisnya itu 0,7 juga sama, terus torsinya itu 0,25. Terus oke. Ini udah kolom 405 kali 500, ganti dulu warnanya jadi oranye, concrete. Terus kita ganti jadi BJTB24. Klik OK. Nah, udah semua, lalu klik OK. Terus kita, ini ya, add copy of property. Tadi kan udah tuh kolom, sekarang yang baloknya. Nah, kalau yang soal tugas kemarin itu aku dapat balok ukuran 250 kali 500, jadi ini kita ganti 0,5 sama 0,25. Oke, ganti. Set modifier. Ini ganti 3 aksisnya 0,35. 0,35. Oke. Ini, oke. Udah ya, concrete recruitment-nya, oke. Terus ganti ke beam. Terus top-nya 0,05 sama bottom-nya juga sama 0,05, terus oke. Terus oke. Kita ganti dulu color-nya jadi hijau, terus oke. Terus udah semua, klik OK. Next, kita ini ya, ganti dulu tadi, kita select sampai ke lantai bawah, sampai ke lantai atas. Tuh. Kita select semua. Nah, udah langkah selanjutnya, setelah semuanya itu assign, terus frame section. Tadi kan kita udah buat, terus kita pilih balok dulu, misal apply. Terus setelah udah di OK, terus kita langkah kedua, ini kan udah muncul ya tuh ukuran baloknya. Kita klik assign lagi, terus select aja, terus select, terus biar semuanya ya, properties, terus kita klik frame section, terus kita klik yang FSEC1, select, udah select, close, assign, frame section, K400 kali 500. Tadi kan balok udah, sekarang tinggal kolom, terus apply, oke. Nah, setelah di oke, itu udah kepasang semua balok, kolom, sama FST-nya, terus kita pilih draw, quick draw area, terus sectionnya kita mulai dari P10 dulu. Kalau P10 berarti yang lantai paling atas ya. Setelah udah, terus lantai 5 sampai ke bawah, 5, 4, 3, 2, 1 itu pakai yang P10 gitu.
Langkahnya itu tinggal nanti panah itu ada panah, diklik ke bawah, klik bawah. Nah, terus tinggal di ini, select all. Nah, setelah itu set display option, general option, kita klik offset, extrude ya, extrude terus section. Nah, setelah itu apply to all windows. Nah, gunanya tuh untuk ini. Nah, muncul. Nah, jadi lebih nyata. Kalau tadi kan cuma garis-garis saja. Nah, itu tuh untuk mengatur gambarnya, terus apply, oke. Terus selanjutnya, tapi kan karena kita mau ini ya, mau ke next step, jadi lebih mudah itu kalau kita sederhanain. Jadi kita pakai yang awal aja, objek standar. Terus apply to all window, oke, apply oke. Jadi lebih gampang aja daripada bentuk yang tadi untuk next step-nya. Oke. Next, itu select, terus kita pilih properties, area section, terus klik yang P10 sama P12, terus kita select, nanti yang muncul garis sini ya. Nah, terus setelah itu assign, terus area, terus automatic. Nah, ini untuk automate-nya kita ganti 10. 10, terus kita apply. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Oke, udah ya, udah benar ya. Lanjut. Nah, kita select all. Terus saya klik select. Assign dulu aja deh. Assign, terus frame. Habis itu kita ke automatic ya. Kita tadi kan artwork dulu, terus klik yang mesh at intersection, apply, lalu oke. Terus define, terus load patterns buat pembebanannya. Terus ini nanti kan pasti ada get live SDL ya. Terus kita SDL dulu, tapi more kita pakai, karena kan tadi nggak ada ya, jadi kita bisa more, terus super date. Oke, kita add new load patterns, terus ganti live. Setelah itu type-nya juga live. Itunya udah add new load patterns. Oke, kalau udah semua kita cek, oke. Terus ini udah semua, kita select properties frame section. Select properties, terus area section. Kita ambil yang P10 select, terus ya P10, ya benar-benar P10, lanjut kita klik assign, terus area load untuk uniform shell, terus load pattern-nya kita ganti SDL. Ini udah benar global gravity, terus load-nya itu sesuai dengan perhitungan itu 0,09 kN per meter persegi. Terus apply. Udah semua. Ini kan muncul tadi. Oke, terus kita ulang lagi. Kita langsung aja ke get previous selection. Nah, terus kita assign. Terus area load uniform shell. Terus 0,1 live-nya apply oke.
select properties, terus kita klik lagi area section. Ini kan P10 udah, ganti ke P12, select, close. Nah, udah kan, udah muncul. Nah, lalu assign. Kita lanjut ke ini ya. Area load lagi, uniform shell. Terus kita ganti ukuran load-nya jadi 0,25. Apply. Oke. Select. Get previous selection. Select. Uniform shell. Terus ganti load-nya itu jadi 0,54. Terus ganti SDL. Apply. Oke. Nah, itu udah. Lanjut ke show under form shape. Nah, kalau udah, kita ini ya, select yang bagian dinding-dinding, yang bagian luarnya itu kita dari yang lantai atas dulu. Nah, udah di-select bagian luarnya, terus assign frame. Ke ini, ke frame loads, karena mau distribute. Terus load pattern-nya ganti SDL, uniform load-nya 14,8. Terus apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke lantai yang bawahnya, lantai 5. Terus kita select bagian dinding-dindingnya. Select. Oke, kalau udah itu sampai bawah ya. Sampai yang bawah, kalau udah kita lanjut ya. Ke bagian ini. Assign. Terus frame loads, distribute. Terus ganti uniform load-nya jadi 29,6 kN, apply, lalu oke. Oke, udah. Terus define load patterns, diganti buat ini ya, yang earthquake-nya ya. Berarti EQSX, terus ganti quake tab-nya. Terus ganti yang ASCE 716 sesuai SNI. Nah, lalu add new load pattern. Terus ganti modify, tadi kan X udah, berarti EQSY. Nah, tapi kita cek dulu ya SX-nya itu yang lateralnya. Nah, di sini aku berasal dari Cirebon. Di sini spektrum Cirebon ya. Sesuai data, lalu kita masukin aja yang di situ. SS-nya berarti 0,7862, S1-nya 0,3517, lalu long period transition-nya itu 20, itu sesuai dengan tadi desain tadi. Terus side class-nya D. Karena kalau di tabel itu kategori 4. Terus T-nya tadi 1,09605, karena itu yang perhitungan di Excel. Lalu lanjut ke EQDX. Nah, yang Y belum ya. Yang EQS-nya juga sama, global Y direction. Lalu karena udah semua oke, langsung oke aja. Nah, udah, berarti langsung ke define function response spectrum. Lalu ganti jadi ASCE ya, sama tadi, terus add new function. Function name-nya ganti jadi Rumah Sakit Cirebon. Terus SS-nya tadi lihat dari ini, Desain Spektrum Indonesia 0,7862 sama S1-nya 0,3517. 0,3517. Long period precision-nya 20.
Terus side class-nya itu sama D. Lalu kita cek, oke, udah semua ya. Terus klik oke. Lanjut ke, oh ya kita oke dulu. Lanjut ke bagian define load case. Terus add new load case. Terus ganti load case name-nya di EKDX. Terus ganti ini jadi response vector. Kita ganti scale vektornya 1,8394. Terganti itu sesuai perhitungan. Add. Oke. Add copy of load case. Ganti, tadi udah DX, sekarang EKDY ke U2. Define. Oke, udah semua, lalu klik oke. Oke. Next step, kita ke define, masuk, terus kita add new, atau bisa modify aja deh, modify. Terus ganti, ini checklist yang spesifik, terus add. Date-nya 1 tadi, terus SDL-nya 1, live-nya 0,3. Add. Udah, terus oke. Terus kalau udah semua, klik oke. Lanjut ke, kita lihat dulu ya. Oke, udah semua ya ini. Lanjut select all, assign. Lalu constraints, terus define join, lalu klik yang dia rough, terus udah, terus kita klik assign checklist ya. Terus klik oke. Nah, kalau udah semua oke, terus lanjut apply. Klik oke. Udah ya, terus kita cek dulu, klik kanan pada mouse, terus udah oke. Kita cek rotate 3D view. Udah benar. Lalu define load combination, add new combo. Nah, di sini combination-nya aku ada 18. Yang pertama, yang DT 1,4, SDL 1,4, add. Terus kalau udah oke. Terus add new combo. Itu aja bisa pakai modify combo. Add modify combo. Ini aja ganti modify, add copy of combo. Terus ganti ininya jadi 1,2, modify 1,2, modify, terus live, ganti scale vektornya 1, add, oke. Terus kita add copy lagi buat combo yang ketiga. Oh ya, kalau ini kita modify dulu, ternyata ada yang live-nya itu harusnya 1,6. Oh, itunya diganti jadi 1,32. Yang live sama SDL-nya. Lanjut yang date SDL combo yang ketiga, terus itu tinggal ganti. Terus kita add ini udah sama ya, 1. Udah sama. Nah, setelah itu EKD-nya 0,3. Lalu klik OK. Nah, udah itu combo 3, berarti add copy of combo buat combo 4. Lalu ininya diganti EKD-nya. Jadi min, modify, add copy of combo,
EKDY-nya diganti positif, tapi EKDX-nya min 1, terus modify, terus oke. Combo 5, add copy of combo, EKDY-nya jadi negatif, EKDX-nya sama negatif. Lanjut, add copy of combo-nya. Ini ganti EKDX-nya jadi 0,3. Modify ini dibalik ya. Ini jadi 1. Positif. Oke, udah. Terus kita next. Combo ke-8 ya. Terus kita ganti ini ada negatifnya yang EKDX-nya. Modify yang bawa positif, terus combo yang ke-9-nya ini kita ganti jadi positif, modify, EKDY-nya min 1, modify, terus oke. Add copy of combo, EKDY-nya min 0,3, modify, EKDY-nya EKDY tetap min ya. Oke. Nah, terus add copy of combo, date of SDL live EKDS, berarti yang diubah yang live-nya itu diganti ya, karena nggak ada live, cuma ada date SDL-nya. Terus kita ganti data dulu 0,78, begitupun dengan SDL 0,78, terus modify, terus EKDX-nya ganti 1, terus EKDY-nya ganti menjadi 0,3 ya. Terus modify, terus oke. Add copy of combo, lanjut. EKDY-nya ganti negatif, modify, terus oke. Terus add copy of combo, lanjut. Kita ganti di bagian EKDY-nya itu jadi positif. Oke. Add copy of combo, terus EKDY-nya min, modify. EKDX-nya juga min. Nah, terus lanjut. Oh ya, oke. Di bagian EKDX itu 0,3, modify. Ininya EKDY-nya 0,3. 1. Ya, modify. Terus add copy of combo yang ke-16. Diganti ya ininya. Di bagian, berarti kan sebelum, ini. Di bagian yang, di perhitungan tuh EKDX itu ternyata min. Modify, oke. Terus add copy of combo. Kan tadi kan udah min ya. Berarti di bagian EKDX itu positif. Positif, EKDY-nya min. Modify. Terus next. Di EKDX itu min. Min. Nah, oke. Udah semua ya sampai combo 18. Nah, itu pembebanannya. Terus kita analyze. Set analyze option. Terus pilih specify. Oke. Oke. Kita tunggu. Terus analyze. Run analyze. Kita langsung F5. Terus run now.
Udah, kita tunggu. Oh ya, kita save dulu. Misal UAS gedung lantai 5 gempa. Lantai 6 ya harusnya. Ya salah, ini harus lantai 6. Salah nama. Ya nanti deh di akhir diganti lantai 6. Soalnya kan kalau di soal kan minimal 5 lantai, tapi ini 6 lantai. Nah, terus ini langsung berubah bentuknya. Karena tadi kan udah di run ya. Nah, lalu kan ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Jadi Ctrl T, lalu kita klik yang structural output, terus model information, table model yang ketiga ya, terus oke. Kalau udah oke, kita nanti ada data yang keluar. Terus kita to Excel. Nanti akan muncul Excel-nya. Nah, ini ada datanya. Terus kita copy. Terus kita paste ke ini ya, ke tabel. Apakah ini oke atau belum oke? Kita paste dan ternyata hasilnya memenuhi. Oke. Karena syarat partisipasi massa harus 90%. Ini dia memenuhi ya. Oke. Dan terus kita next step lagi Ctrl T. Terus kita unchecklist dulu. Ganti checklistnya ke bagian ini. Base reaction. Terus klik OK. Nah, nanti akan muncul data, terus Excel. Jadi nanti ada Excel-nya. Terus kita Ctrl T dulu, lalu ganti jadi yang base reaction ya. Terus select load pattern, load cases ya. Terus pilih yang EQDX. Nah, EQDX, EQSY sampai 4 ya, sampai 4 terus oke. Next, ubah ke to Excel karena itu masih kosong ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek dulu. Terus kita copy ya, copy. Habis copy, terus kita paste ke tabel. Nah ini, untuk memenuhi apakah sudah benar hasilnya. Nah ternyata not oke semua ya, tapi kalau usah khawatir, jadi ada next step-nya lagi. Kalau dua-duanya not oke, bisa dikaliin. Tapi klik dulu define, terus klik ke load case. Nah, tadi kan yang DX sama D-nya ya, terus kita modify dulu. Modify, terus kita ganti yang scale vektornya. Scale vektornya itu dikali dengan data yang ada di Excel yang tadi. Nah, ini dikali 2,017752. Nah, kita bisa bulatin jadi 2,1080, terus modify, terus oke, terus kita ganti EQD-nya, modify, terus scale factor-nya kita ganti sesuai dengan data itu 2,182063. Oke. Kali, terus habis itu modify. Kalau udah semua, oke. Oke, udah. Terus, oke. Terus yes. Nah, ini udah diganti, kita run analyze lagi. Run now, untuk menghasilkan data yang baru. Nah, data yang barunya sama nanti ada Excel-nya. Tapi kita Ctrl T dulu ya. Terus kita cek ternyata udah. Nah, ini kita ubah dulu. Export ke Excel. Terus kalau udah ke Excel, nanti, nah ini ya datanya.
done. Nah, ini kita copy dulu hasilnya. Copy ke yang udah edit. Apakah hasilnya udah oke atau belum? Ternyata udah oke. Terus ini udah, kita next step-nya ke bagian yang kita cek dulu. Select dulu ya, yang di bagian ujung yang ini. Ujungnya, karena itu lantai 1 sampai 6. Terus itu kita cek. Terus Ctrl T. Kalau udah, kita cek di bagian bentar. Oh, yang ini. Join output-nya itu di uncheck quiz dulu. Nggak usah, ya. Jadi, ini kan yang join displacement ya. Nah, enggak ding. Kita ini dulu aja deh, ke select dulu. Select output cases. Terus, XDA udah benar. Nggak usah. Jadi, oke. Nah, ini ada datanya. Terus, file, export to Excel. Terus, oke, udah. Nanti, data ini sama seperti sebelumnya kita copy ke bagian yang data yang tadi. Nah, ini kita copy, paste, terus oke. Nah, kalau udah semua, kita ke cek bagian bawah apakah sudah oke. Nah, kalau udah, kita lihat kembali gambar kita, terus kita klik ya di bagian ininya Concrete Frame Design, ganti desain sistem SDS-nya itu jadi 0,6217 sesuai dengan perhitungan. Nah, oke. Terus select all. Nah, lalu kalau udah select all, kita view lagi ya, view Concrete Frame Design-nya. Terus yang framing type itu ganti Sway Special. Nah, terus oke. Nah, udah nih. Kita cek lagi Start Concrete. Nah, kita cek ya ke Select Design Combos. Terus kita pindahin ke sebelah kanan yang Design Loss Combination. Kita copy all. Kita select all dulu. Select all. Nah, udah. Kalau udah select all, nanti dia pindah ke kanan. Terus kita, kalau udah semua, kita uncheck klik terus. Nah, terus select all. Terus kita cek lagi ya, view lagi ke Start Concrete Design. Nah, ini untuk mengecek ya, teman-teman. Jadi ini nanti ada agak loading lumayan lama. Nah, nanti ini akan muncul apakah sudah sesuai belum gedung ini nih untuk menahan kekuatan gempa. Dan terus caranya setelah itu kita klik Verify Analysis. Nah, ternyata System Match for All Concrete. Nah, apakah ini udah verify semuanya? Ternyata failed stress or capacity check. Nah, ternyata ini ya perencanaan gedung 6 lantai untuk spektrum wilayahnya Cirebon dengan spesifik balok dan kolom yang telah kita rencanain tadi itu belum memenuhi gitu. Nah, sebaiknya kita melakukan perhitungan kembali mengenai kekuatan tahan gempa ini. Jadi, ini kita bisa ngitung lagi ya, teman-teman. Jadi, kita bisa ngitung lagi
Karena tadi di soal saya menggunakan kolomnya 400 kali 500. Nah, terus kalau untuk baloknya 250 kali 500. Nah, itu kan tidak memenuhi. Jadi kita ganti perencanaan dengan menggunakan balok 300 kali 500 dan kolom 500 kali 500 untuk menghasilkan gedung yang sesuai dengan ketahanan gempa gitu teman-teman. Jadi itu ya modeling pembebanan DLL dan SDL, terus pembebanan quake, lalu ada kontrol analisis gempa dan kontrol analisis struktur. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar. Oke, sekian. Kembali lagi ke video YouTube selanjutnya. Sekian, bye-bye.